Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kami dari seksi sejarah HKBP Betania akan membacakan sejarah singkat berdirinya HKBP Betania yang kita cintai. Berdasarkan penelusuran fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari beberapa penatua, jemaat dan beberapa ruas yang pernah menjadi pelayan dan ruas HKBP Betania, didapatlah keterangan sebagai berikut. Dari keluarga hingga setua almarhum Mapolres Muka Barat, yaitu Inang Borustopul Opung Solina yang beralamatkan di Jalan Karanganyar 1, mengatakan bahwasanya awal dari berdirinya gereja HKBP Betania yaitu dibukanya sekolah minggu pertama di rumah mereka sekitar pertengahan tahun 1972. Setelah melihat perkembangan para anak sekolah minggu yang semakin banyak, maka dicarilah atau diusahakan tempat oleh penatua pada saat itu. Puji Tuhan, dengan sukarela ada beberapa warga yang menyumbangkan tanah untuk tempat beribadah, yang mana bapak yang menyumbangkan tanah tersebut bernama Pak Supar, seorang suku Jawa, dan inilah yang menjadi tempat gereja HKBP Betania saat ini. Di akhir tahun 1972 didirikanlah atau dibangun pos pelayanan Pospel yang dikerjakan secara bergotong royong oleh orang tua anak sekolah minggu, yang mana gotong royong tersebut membangun Pospel dari kayu dan atap rumbia. Setelah selesai didirikannya Pospel yang beratapkan daun dan lantai tanah, peribadahan anak sekolah minggu tidak lagi dilakukan di rumah situa Muka Barat, tetapi di Pospel. Melihat perkembangan Pospel yang semakin maju, para orang tua dari anak sekolah minggu sepakat untuk menjadikan Pospel menjadi bangunan gereja. Pemikiran ini didasari oleh para orang tua yang mana mereka juga menjadi jemaat di gereja HKBP Duri, kompleks PI waktu itu. Untuk menuju atau beribadah ke gereja yang jauh memerlukan kendaraan, ditambah lagi dengan adanya aturan dari perusahaan yang mana harus melewati gate security. Pendirian bangunan gereja dimulai dengan bahan-bahan yang disumbangkan oleh jemaat yang berada di seputaran Jalan Karanganyar 1 dan juga sumbangan dari perusahaan. Setelah kurang lebih 1 tahun, pembangunan gereja pun selesai. Tepat di hari Minggu tanggal 15 September 1974, Pospel berubah menjadi gereja. Nama Betania ini diberikan oleh Sintua Kulbi Hotmar Nenggolan. Ini yang diambil dari Alkitab. Dengan berdirinya gereja HKBP Betania di Jalan Karanganyar ini, ibadah minggu pun dilakukan di gereja HKBP Betania. Sebagai pimpinan jemaat ditunjuklah dari HKBP Duri Sintua Kulbi Hotmar Nenggolan yang menjadi wakil guru dia pada saat itu. Dari catatan Sintua MS Litonga yang pernah bertugas sebagai penatua di HKBP Resort Duri yang beralamat di Sebangah, mengatakan pada hari Minggu tanggal 14 September 1975 diresmikannya gereja HKBP Betania oleh Pendeta Juara Sian STH. Tanggal 25 Januari 1976 dilaksanakanlah atau Baksan Kudus Pandigun Nabadiah pertama kali di gereja HKBP Betania yang dipimpin Pendeta Juara Sian STH kepada anak situa Pusat Muka Barat Inang Borustopul yang bernama Esther Saurma Udina. Tanggal 3 sampai 4 April 1976, hari Sabtu dan Minggu, dilakukanlah pesta pembangunan di gereja HKBP Betania. Tanggal 30 April 1976, gereja HKBP Betania Manjai dari HKBP Resort Duri merupakan gereja yang kedua di Pajai dari HKBP Resort Duri. Sampai tahun 2001, gereja HKBP Betania masih beresort ke HKBP Resort Duri. Menurut info dan catatan dari gereja HKBP Duri, gereja Betania merupakan gereja yang ketiga di Duri setelah gereja HKBP Pertemuan, dan gereja yang keempat adalah gereja HKBP Simpang Padang, Ampua. Pada tahun 1982 sampai tahun 1983, beberapa jemaat gereja HKBP Betania pindah dan mendirikan gereja HKI dan DKPI. Tanggal 14 Juni tahun 1984, gereja HKBP Betania melakukan pesta meletakkan batu ojar atau MBO yang dipimpin oleh pimpinan pusat Obuye Purus DS DH MCA. Pesta itu dihadiri oleh
pertemuan dari kantor pusat Tarutung, pendeta dari HKBP Sotuni dan Preses HKBP Distrik 1 Subaksel, pendeta B. Lumban Tobing STH. Begitu juga dengan jemaat HKBP Betania dengan semangat dan antusias pada perayaan pesta MBU tersebut. Pada saat itu yang menjadi pimpinan jemaat gereja HKBP Betania yaitu Amang Setua C. Nahapu. Dalam pesta MBO tersebut ditanamlah di bawah gereja ataupun di bawah altar yaitu Alkitab, agenda, buku MD, katekismus, aturan-peraturan, urut pemicahan, konfesi HKBP, daftar pelayan beserta daftar nama anggota jemaat HKBP Betania. Perkembangan pelayanan jemaat dan pembangunan gereja HKBP Betania dari tahun ke tahun semakin maju. Setiap minggu dalam ibadah ada saja yang menjadi jemaat yang baru dengan mendatang. Ini dikarenakan gereja HKBP Betania terletak di daerah yang merupakan domisili atau di lingkungan suku Batak. Masa pergolakan adalah tahun 1993 sampai 1999. Memasuki masa pergolakan dari tahun 1993 hingga tahun 1999, perkembangan pelayanan di gereja HKBP Betania juga ikut terpengaruh, di mana perpecahan yang terjadi di gereja HKBP Betania membuat pelayan tidak maksimal. Tetapi dari semua itu membuat jemaat gereja HKBP Betania semakin kuat dalam iman dan kepercayaan. Ini dibuktikan di tanggal 17 September tahun 1995 dari pimpinan HKBP Pusat yang berada di Tarutung mengutus atau menunjuk calon bibir pro Rosepe Simanjuntak untuk melakukan praktek di gereja HKBP Betania. Kurang lebih 1 tahun calon bibir pro Rosepo Simanjuntak praktek di gereja HKBP Betania. Pada tanggal 28 Juni tahun 1996 ditahbiskanlah calon bibir pro Simanjuntak di HKBP Betania. Setelah kurang lebih 2 bulan menerima pencalonan pada tanggal 22 Agustus 1996, Pro Rosepo Simanjuntak pindah tugas ke tempat yang baru. Ini sesuai dengan SK yang diterima dari pimpinan pusat. Selama praktek di gereja HKBP Betania banyak perkembangan yang terjadi, terutama dalam pelayanan. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kembali semua jemaat HKBP di dunia ini. Berkat kasih Tuhan semua jemaat HKBP bersatu kembali. Begitu juga dengan semua jemaat HKBP Duri dan jemaat HKBP Betania, yang mana akibat perpecahan atau pergolakan itu pembangunan di seluruh gereja HKBP yang ada di daerah-daerah terkendala, termasuk di gereja HKBP Betania ini. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan fisik gereja akibat pembangunan gereja, maka dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah gerejanya melalui hamba-hambanya telah membuka hati umatnya untuk membangun kembali fisik gereja HKBP Betania. Di awal tahun 2000 dimulailah perencanaan untuk merenovasi bangunan gereja HKBP Betania. Dibentuklah panitia pembangunan yang terdiri dari jemaat dan penatua gereja. Untuk kebutuhan dana pembangunan gereja, selain dari otoritas jemaat, gereja juga melakukan beberapa kali pesta. Di samping itu juga penatua dan jemaat gereja HKBP Betania membuat proposal atau pengajuan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dulu. Salah satunya perusahaan yang memberi sumbangan yaitu Chevron Pacific Indonesia CPI. Pembangunan atau renovasi bangunan gereja dilakukan secara bertahap, mulai dari pembuatan fondasi, dinding, atap, dan plafon. Ini dikarenakan dana yang tidak sepenuhnya terkumpul. Melihat kemajuan yang terjadi di gereja HKBP, diusulkanlah penatualah jemaat agar kiranya pelayanan full-timer di gereja HKBP Betania, karena pelayanan kepada jemaat sudah tidak terpenuhi oleh pimpinan jemaat yang diangkat dari situ. Setelah melalui proses yang memakan waktu cukup lama, maka di pertengahan tahun 2001 diutus pucuk pimpinan HKBP dari pusat Tarutung yaitu Hotiopon Tagalung yang menjadi pimpinan di gereja HKBP Betania. Semenjak adanya pelayanan full-timer di gereja HKBP Betania, pelayanan pun berkembang. Salah satunya adalah pelayanan yang dilakukan di Batu Bata. Jemaat ada di Batu Bata adalah jemaat dari gereja HKBP Betania yang tinggal di Kampung Lalang. Di tanggal 19 Mei 2002 berdirilah HKBP Resotame, dan yang menjadi pendeta besoknya waktu itu adalah pendeta Mangido Tua Pandengan Setia. Dengan berdirinya resort yang baru ini, maka gereja HKBP Betania menjadi salah satunya padaran. Di bawah kepemimpinan Guru Hotiopan Tagalung, gereja HKBP Betania semakin berkembang baik dalam pelayanan maupun dalam fisik bangunan gereja. Gereja kurang anak, kurang sumur, memenuhi kebutuhan air di gereja
telah banyak kemajuannya di akhir tugasnya sebelum pindah rumah dinas gereja dalam masa renovasi. Di tahun 2007 gereja Kalifornia menerima SK dari pusat untuk pergantian pimpinan. Surat tersebut menunjuk pendeta Josmaru Tasoid STH menjadi pimpinan di gereja Kalifornia. Pembangunan dilanjutkan oleh pendeta Josmaru Tasoid STH yang belum selesai waktu itu, yaitu rumah dinas gereja dan konsistori. Selama lebih kurang 3 tahun menjadi pimpinan gereja HKBP Betania, pendeta Josmaru Tasoid STH banyak kemajuan yang terjadi baik dalam bidang fisik gereja maupun dalam bidang kerohanian. Memasuki tahun 2010 gereja HKBP Betania dipimpin oleh pendeta Ernawati Hasudian STH. Perkembangan gereja baik dalam pelayanan maupun di bidang fisik semakin maju. Di bidang pelayanan bertambahnya satu WEK yang dibuka, yaitu WEK Okuli yang didirikan dibuka tanggal 7 April 2013. Perubahan nama WEK pun di masa pendeta Ernawati, yaitu WEK A menjadi WEK Sion, WEK B menjadi WEK Agape, WEK C menjadi WEK Manuel. Untuk melayani keempat WEK ini ditambahlah pelayan yang diangkat dari jemaat untuk membangun bangunan fisik, lapangan parkir gereja disemenisasi, yang mana dana yang dipakai untuk semenisasi adalah diperoleh dari bantuan pemerintah Bengkalis. Setelah kurang lebih bertugas 4 tahun di gereja HKBP Betania, pada bulan November tahun 2014 pendeta Ernawati Hasudian STH pindah tugas ke HKBP Betania dan digantikan oleh pendeta Johannes Antonius Bagolong STH. Meski bergantinya pimpinan gereja HKBP Betania dari pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru, pembangunan tetap dilanjutkan. Berbeda pimpinan, berbeda juga metode cara pencarian dana untuk melanjutkan pembangunan gereja. Di bawah kepimpinan pendeta Johannes Bagolong STH selama kurang lebih 8 tahun dalam pencarian dana di gereja HKBP Betania hanya melakukan pesta lokal. Yang pesta hanya dilakukan di internal gereja HKBP Betania saja. Di samping itu juga ada jemaat yang memberi bantuan pinjaman lunak di gereja. Pinjaman ini akan dikembalikan selama durasi setahun kepada jemaat yang memberi pinjaman tersebut. Puji Tuhan, dengan jemaat gereja HKBP Betania banyak yang terbuka hatinya. Renovasi bangunan gereja, pergantian bangunan dari yang lama yang baru dilakukan secara dalam hal ini bangunan gereja yang berbesar baik panjang dan lebarnya. Semua pelaksanaan bangunan gereja berjalan secara bertahap tanpa tahap perencanaan dan dikoordinir oleh para padu HKBP Betania. Pada tanggal 6 Agustus 2017 diresmikanlah berdirinya pos pelayanan sekolah minggu Okuli atau Pospel. Pada tanggal 16 Juli 2022, pendeta Johannes Antonius Bagolong STH sesuai dengan SK pimpinan berganti tugas dengan pendeta Relita Sulasti Cahaya Guntur STH. Beliaulah yang menjadi pimpinan jemaat gereja HKBP hingga saat ini.